Terus saya matur, Bapak, aku sudah mulai skripsi harus ambil data, pergi-pergi. Boleh enggak aku dibelikan motor? Jawaban beliau, Bapak enggak punya uang nak. Ada kok Pak, di lemari. Perkenalkan, nama saya Nila Zulfa, saya dari Jawa Tengah dan pertanyaan ini saya tujukan kepada beliau Ibu Nyai Haja Alisa. Baik Ibu, jadi dari tadi kan dijelaskan bahwa selain peran Al-Maghfurullah Gus Dur dalam mengaplikasikan 3 ukhuwah ya secara apik tanpa kebablasan, ukhuwah wataniyahnya, ukhuwah islamiyahnya dan juga insaniyah atau basyariahnya, namun itu tidak melupakan peran beliau sebagai peran fitrahnya beliau sebagai sosok seorang ayah gitu. Nah, saya ingin bertanya, ini sangat sederhana sekali Bu pertanyaannya, bagaimana sih cara parenting beliau, cara mendidik beliau sehingga bisa menciptakan putri-putrinya sebagai seorang wanita yang sangat menginspirasi pasti, terutama bagi saya sendiri gitu, dan bagi Ibu Alisa sebagai putri sulung pasti tahulah bagaimana cara beliau mendidik putri-putrinya seperti itu Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Al-Maghfurullah Gus Dur itu beliau tidak pernah menasehati, tapi betul-betul memberikan teladan gitu, dan juga memberikan ruang begitu. Jadi misalnya begini, waktu saya masih SMP, beliau membayar saya 50 rupiah pada masa itu ya, tahun 1980-an akhir, 50 rupiah per lembar. Beliau mendikte saya, lalu saya mengetik untuk tulisan beliau yang dikirim ke media massa. Nah itu beliau mengajarkan kepada saya untuk mencari nafkah dari sejak kecil, walaupun nafkah itu dari beliau, begitu. Lalu agak besar sedikit, saya waktu kuliah, saya tahu Al-Maghfurullah Gus Dur itu banyak memberikan uang kepada anak-anak UIN. Jadi santri-santri yang sekolah, yang kuliah di Jogja itu banyak diberi uang. Tapi saya nggak pernah Mbak. Susah banget pokoknya, begitu. Jadi kadang-kadang diberi, kadang-kadang tidak, begitu. Tapi akhirnya saya paham ketika saya lulus S1 mau masuk S2, saya menyampaikan, kan saya tahu beliau memberikan beasiswa ya untuk banyak santri-santri. Lalu saya matur, Pak saya sekolah S2 ya Pak, gitu. Jawaban beliau begini, kamu nyari beasiswa, kalau kamu dapat ya kamu kuliah S2. Nah kalau kamu dapat, nanti kamu pilih temenmu yang keluarganya miskin dan pengen kuliah, Bapak bayari itu amal atas namamu, begitu. Jadi saya tetap harus berjuang sendiri, begitu. Terakhir saya waktu kuliah itu kemana-mana naik bis, naik becak ya. Waktu skripsi harus mengambil data, saya nyuwun belikan motor. Karena saya tahu beliau itu tadi itu enggak susah, pokoknya dimintain uang tuh susah gitu. Saya mengintip dulu di lemari, di laci. Oh ada amplop tebal, cukup uangnya untuk beli motor. Terus saya matur, Bapak aku sudah mulai skripsi harus ambil data, pergi-pergi. Boleh enggak aku dibelikan motor? Jawaban beliau, Bapak enggak punya uang nak. Ada kok Pak, di lemari ada. Cukup Pak buat beli motor. Terus jawaban beliau, itu uang rakyat. Ada yang menitipkan amanah ke Bapak, tapi itu untuk rakyat, bukan uang kita. Nah,
Hal-hal seperti itu Mbak, jadi hal kecil-kecil sekali dan kami diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan kami. Ketika saya bertanya, Pak saya mendingan masuk kuliahnya di sini atau di situ ya, jawabannya waktu itu saya begini, mau masuk UI, pengennya UI kan keren, Universitas Indonesia kan keren, tapi pengen kuliah di Jogja, kan bingung. Terus saya matur, Pak mendingan mana ya Pak, UI apa ke UGM ya Pak, UGM kan deso gitu. Terus jawaban beliau, sekolahnya bagus kalau orangnya jelek, hasilnya jelek. Sekolah jelek kalau orangnya bagus, hasilnya bagus. Yang ini khusus ke teman-teman. Teman-teman semuanya ada di sekolah yang sangat bagus. Tapi yang menentukan ya teman-teman, sekolahnya sebagus Al-Azhar, kalau kitanya tidak menjadi orang yang bagus, ya hasilnya juga tidak bagus. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini Mbak, yang membuat kami harus mengambil keputusan sendiri, menerima konsekuensi sendiri, belajar untuk memperjuangkan kehidupan secara mandiri, dan karena itu ketika beliau wafat dan kami harus memutuskan untuk melanjutkan perjuangan beliau, ini sudah keputusan sadar, nggak ada yang memaksa, nggak ada yang merasa menjadi beban begitu, tapi keputusan sadar untuk melanjutkan perjuangan beliau, begitu Mbak.